Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, Assalamualaikum. Infinix akhirnya kembali merilis seri Note-nya ya. Padahal ini adalah seri pertama yang masuk ke Indonesia walaupun waktu itu namanya adalah Hot Note. Dan seri ini juga yang menjadi video pertama di channel Gonta-Ganti HP ya. Jadi sejarahnya ketika saya waktu itu dipinjami Infinix Note 2, saya diminta Infinix untuk bikinin videonya juga. Jadi akhirnya waktu itu cari-cari kamera dan jadilah sebuah video yang nggak jelas banget pokoknya ngebahas tentang Infinix Note 2. Itu saya baca naskah yang sudah saya tulis di blog, lalu saya ngomong di depan, nggak di depan, yang di belakang kamera ya waktu itu, ngebahas Infinix Note 2. Nah, akhirnya Infinix seri Note ini sudah masuk ke generasi ketujuhnya ya, walaupun ini masih yang versi light-nya dan masih juga pakai prosesor Helio P22. Sejatinya, Infinix ini memang menyasar segmen ponsel terjangkau ya, yang penggunanya mungkin nggak butuh processing power yang terlalu tinggi. Walaupun sebetulnya kalau dipakai main game ini bisa juga sih ya. Tapi buat casual gamers kayaknya lebih cocok ya dibandingkan mobile gamers yang berat-berat. Misalkan untuk main PUBG Mobile, ini sebetulnya masih bisa, tapi settingan grafisnya mentok di balance medium. Dan kalau kamu paksain main, kerasa banget nggak enjoy-nya ya main PUBG di settingan itu di Infinix Note 7 Lite ini. Kalau saya sih belakangan ini, buat ngabuburit lebih seneng mainin game Zuba ya di Infinix Note 7 Lite ini. Ini game Battle Royale juga, tapi tempatnya di sebuah kebun binatang, di mana yang bertempur adalah binatang-binatang. Ini satu sesinya lebih pendek dibandingkan PUBG Mobile, membuat kalau saya main game ini, ya nggak sampai istri saya manyun lah ya. Iya, jadi areanya lebih cepat mengecil gitu ya. Jadi si kebun binatang itu kayak kebakaran. Dan buat bapak-bapak seperti saya, ini sepertinya lebih enjoyable ya. Dimana kamu bisa main game lucu-lucuan, tembak-tembakan, kejar-kejaran. Jenis serangan yang bisa dilakukan ada 4 biasanya. Bom, kemudian senapan, kemudian tombak atau panah, dan satu lagi itu serangan khusus yang dimiliki oleh masing-masing karakter yang berbeda. Nah ini enak nih, karakternya tuh punya ciri khas yang kuat atau punya limitasi yang juga beda-beda ya. Misalkan yang saya mainkan Gorilla ini, dia speednya nggak terlalu tinggi, kemudian juga pergerakannya lambat, tapi dia serangannya kuat. Jadi si tombol yang buat karakter masing-masing itu dia dipakai buat serangan. Sementara di karakter lain, tombol itu dipakai buat melarikan diri juga bisa. Ada yang bisa buat dashing gitu ya. Pokoknya macam-macam jadinya, dan menurut saya ini enak banget buat dimainkan untuk menunggu waktu berbuka. Bukan promo ya, ini memang sharing aja sedikit game yang belakangan ini sering saya coba. Saya pun tahu game ini gara-gara muncul iklannya di Instagram. Jangan lupakan juga, Infinix Note 7 Lite ini punya baterai besar ya, 5000 mAh. Kalau kamu pakai buat keperluan seperti saya, di mana sehari-hari banyakkan buat grup WhatsApp, sosial media, main game sehari sekitar rata-rata sejam lah ya. Dia mampu bertahan 3 hari dengan SOT total atau screen on time 6 jam. Jadi rata-rata sehari 2 jam ya, dia nyala terus. Sementara untuk pengisian dayanya memang hanya sekitar 10 watt saja ya input yang diterima. Jadi kalau mau ngecas 5000 mAh-nya, saya sarankan pas ditinggal tidur aja. Jadi sebelum tidur dicas, nanti pas sahur dilepas ya. Nah, kalau untuk suara Antutu ini sekitar 100 ribuan, cukupan lah ya buat kebutuhan sehari-hari mah. Satu hal yang perlu diperhatikan soal pricing adalah Infinix merilis smartphone ini di saat kurs rupiah memang lagi lemah ya. Jadi mungkin kerasa kurang seksi harganya. Padahal kalau dipikir-pikir smartphone 2 jutaan, coba mana lagi yang punya storage 128 GB. Kemudian dia juga sudah punya RAM 4 GB dan masih mengusung triple card slot ya. Jadi menurut saya untuk harga 2 jutaan masih oke lah. Kemudian kameranya ada 4 juga ya di belakang, walaupun buat saya noticeable performanya hanyalah kamera utamanya. Dipakai buat berfoto di kondisi ideal, hasilnya tajam, dengan warna yang vivid dan juga saturasi yang bagus juga ya menurut saya. Mode 48 megapiksel memang hadir ya, cukup membantu untuk menghasilkan gambar yang lebih detail, tapi itu berlaku kalau kamu zoom aja gambarnya. Kalau kamu nggak zoom, kelihatannya sih kayak sama aja ya. Kemudian untuk kamera ultra makronya, menurut saya sih so-so aja. Lebih baik kamu pakai kamera utamanya untuk memfoto sebuah objek, karena lebih dapat ya detailnya dan lain-lainnya. Toh jarak fokus terdekatnya juga terlalu jauh dari yang makro ini. Yang makro ini memang gimana ya, hanya 2 megapiksel pertama, jadi detailnya kurang banget. Kemudian di kondisi terik pun dia kurang tajam hasilnya. Entah kenapa, mungkin sensornya kurang bagus ya yang digunakan. Jadinya menurut saya untuk kamera ultra makro ini ya asal ada aja. Sementara kamera ketiganya adalah depth sensor ya untuk mode portrait. Dan kamera keempat adalah AI lens yang berfungsi membantu
mendeteksi keadaan sehingga dia bisa masuk ke mode night scene secara otomatis ya. Memang night scene ini ada secara otomatis muncul, tapi bukan night mode. Jadi beda antara night scene dengan night mode ya. Memang dia akan mengubah pengaturan, ISO-nya mungkin ditinggiin, tapi nggak pakai shutter speed yang lambat kayak night mode pada umumnya. Jadi bisa dibilang night scene-nya ada auto, tapi bukan night mode. Kemudian hasilnya di kondisi low light terasa cukup menurun ya. Kamu bisa bandingkan hasilnya antara foto low light dengan foto low light yang dibantu dengan LED flash. Itu kentara jauh bedanya. Dan hal ini juga berlaku untuk kamera depannya ya, di mana menurut saya kamera depannya lebih baik digunakan di kondisi cahaya ideal saja. Oke, terlebih lagi kamera ini hanya beresolusi 8 megapiksel fixed focus yang kalau saya lihat di laptop saya dengan layar 14 inci dan resolusi 4K laptop saya, nah itu kelihatan banget kalau detailnya kurang tajam ya. Mungkin kalau sekedar melihat di layar dari smartphone ini udah lumayan cukup, tapi begitu ditransfer ke laptop kerasa banget kalau ketajamannya itu kurang ya. Jadi menurut saya kamera depannya juga ya sedikit kurang lah. Untuk perekaman videonya menurut saya ini patut diapresiasi karena punya kinerja fokus dan metering yang baik ya. Jadi kalaupun digoyang-goyang, diarahkan ke atas ke bawah yang beda jarak, dia mampu mengunci fokus secara cepat dan meteringnya juga berjalan dengan baik. Termasuk warna yang vivid dan juga detail yang tajam di perekaman video ini. Walaupun untuk stabilisasi terasa kurang ya, minim sekali kerasa. Jadi saya nggak menyarankan perekaman videonya digunakan untuk pembuatan konten yang serius ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk hasil foto dan video dari kamera Infinix Note 7 Lite ini. Monggo. Dan ini perekaman dengan kamera depan dari Infinix Note 7 Lite. Meteringnya udah lumayan bagus ya. Walaupun memang dynamic range kurang banget. Kelihatan ya, belakang silau banget. Tapi daerah wajah masih dapat highlight dan juga exposure dengan baik. Ditingkatkan dia si exposure-nya, tapi bikin background silau banget. Nah, kalau udah lebih normal cahayanya seperti ini. Tadi saya nyoba kamera belakangnya sih dia fokusnya cepat ya. Jadi naik turun saya coba metering dan fokusnya berjalan dengan cepat. Jadi nggak masalah sebetulnya Helio P22
kalau hanya buat kebutuhan ringan kayak vlogging ringan, tapi mungkin masalah stabilisasi kita coba turun tangga. Stabil nggak? Kemudian soal audio juga coba ya dicek. Saya nggak nutupin mikrofonnya ini. Oke. Menurut saya memang agak disayangkan ya kenapa Infinix Note 7 Lite ini terlalu tabrakan dengan Infinix Hot 9. Dari baterai, layar, dimensi fisik, jumlah kameranya, bahkan harganya nggak jauh beda ya antara harga pre-order dari Note 7 Lite ini dengan harga Hot 9. Yang kentara perbedaannya mungkin posisi fingerprint scanner ya yang ada di sisi kanan dibandingkan Hot 9 yang ada di belakang. Kemudian juga back covernya yang kerasa lebih elegan, lebih bold ya looknya dibandingkan Hot 9. Walaupun penggunaan finishing dengan tipe yang glossy seperti ini di bahan polikarbonat, menurut saya ini membuatnya jadi gampang meninggalkan bekas sidik jari ya. Ingat, perlu dicatat tuh, ini gampang kotor oleh jemari kita. Walaupun, lagi, kalau kita bandingkan dan saya disuruh memilih, saya akan lebih memilih Note 7 Lite ini dibandingkan Hot 9. Tapi kalau kamu butuh performa lebih, menurut saya tunggu aja. Karena di Instagram Infinix sudah ada bocorannya bahwa Infinix akan membawa juga Infinix Note 7 versi biasa ya, bukan versi Lite, yang menggunakan prosesor Helio G70 yang tentunya kuat buat gaming. Dan kalau Anda lebih mengejar value alias masalah harga menjadi hal yang sensitif buat Anda, maka menurut saya Infinix S5 Lite atau S5 Lite itu masih menjadi yang best value saat ini, di mana di harga yang sekitar 1,6 jutaan saja, dia sudah dapat semua kelebihan yang juga dimiliki oleh Note 7 Lite ini kecuali masalah baterai. Dia baterainya memang hanya 4000 mAh, tapi menurut saya masih cukup untuk kegiatan sehari-hari. Tapi apresiasi patut tetap kita berikan kepada Infinix yang berhasil menghadirkan layar punch hole kamera di level harga 1 jutaan seperti ini ya. Mulai dari 1,5 juta di Infinix S5 Lite sampai dengan 2 juta di Note 7 Lite ini. Yang mana brand lain mungkin belum bisa terapkan ya di level harga semurah ini. Satu komplain terakhir saya adalah masalah loudspeakernya yang terasa agak cempreng ya atau sember saat digunakan menonton video di YouTube, video musik dengan volume yang nyaring ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kamu mau menikmati konten multimedia, pakai earphone aja ketika menggunakan Note 7 Lite ini. Daripada cicing, siga ucing gering, mending pakai kuping. Dengerin aing, urang ramekeun, urang eusian, ieu Ramadan. Nah, selain fingerprint scanner yang ada di pinggir, menurut saya Infinix Note 7 Lite ini kekurangan killer feature ya, dimana mungkin dulu Infinix Note 5 Pro, dia punya casing yang ada stylusnya tuh. Nah, sekarang dia terlalu mirip sih dengan smartphone lain Infinix speknya ya, mulai dari prosesornya, kameranya, jadinya kurang ada diferensiasi aja kayaknya ya menurut saya. Saat ini, kayaknya strategi Infinix buat produk-produk ponselnya dibikin hype pada besaran kapasitasnya aja ya, kayak kapasitas baterai, 5000 mAh, kameranya 4, kemudian storage-nya 128 GB, yang mungkin membuat bagi sebagian orang ini tetap sesuatu hal yang dicari ya, karena storage besar seperti itu buat orang tua yang sering WhatsAppan di grup, yang banyak videonya di-share di sana, itu penting banget loh. Ya, sekali lagi saya bilang mungkin ini adalah smartphone yang banyak dicari oleh sebagian orang. HP kece, baterai gede, dan storage-nya juga gede. Walaupun untuk masalah performa ya sama lah ya dengan HP kece baterai gede dari brand lain, kurang mumpuni sih kalau buat gaming. So, jadi bijak saja dalam memilih apakah semua yang ditawarkan oleh Infinix cocok dengan kebutuhan kamu. Kalau iya, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Kalau tidak, tunggu saja yang selanjutnya, oke? Gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.